Hai adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu buat adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke Kak Nia, kita mau beribadah nih. Iya Kak. Buat adik-adik yang di rumah, kita mau ibadah dulu. Jadi adik-adik yang di rumah silakan lipat tangan dulu, ambil sikap berdoa ya. Kita ikuti doa kakak untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Tuhan masih Engkau berikan kepada kami Tuhan nafas kehidupan, sehingga kami pada hari ini masih bisa beribadah meskipun secara online dengan adik-adik kami yang di rumah. Tapi Tuhan itu tidak membuat semangat kami untuk malas beribadah. Terima kasih juga Tuhan, Engkau berikan kesempatan juga kepada kami untuk menyapa adik-adik kami yang di rumah. Meskipun dalam suasana COVID-19 Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami, abang kakak guru sekolah minggu dan adik-adik yang di rumah selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat. Sebentar lagi Bapak, kami mau beribadah dengan adik-adik kami, berkati kami Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi terang bagi kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Kita udah selesai nih berdoa. Untuk menambah sukacita kita akan bernyanyi. Tapi sebelumnya kakak akan ngasih tahu apa nama minggu hari ini. Minggu hari ini namanya Minggu Pertama setelah Trinitatis. Kalau temanya apa ya Kak? Temanya hidup dalam campur tangan Tuhan Kak Nia. Oh gitu Kak. Iya, Contohnya Kak. itu gimana Kak? Contohnya kakak mau tahu. Misalnya nih buat adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kan mau ujian kenaikan kelas. Jadi untuk adik-adik biar cara mengerjakan ujiannya nanti bisa rileks, bisa tenang, otomatis kan adik-adik harus berdoa dulu. Dan di saat adik-adik mengerjakan ujian itu ada campur tangan Tuhan, sehingga ada adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugas ujian itu bisa memperoleh hasil yang baik Kak Nia. Oh gitu Kak. Iya, Kak. Jadi sekarang adik-adik udah tahu ya, semua kegiatan adik-adik Tuhan Yesus selalu ada. Iya, itu buktinya Kak Nia bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu, begitu juga Adik-adik di adik-adik. rumah. Tuhan Yesus mencintai kita semua Kak Nia. Betul Kak. Nah Kak, kayaknya supaya lebih semangat kita bangkit berdiri yuk. Oke, Laskar Kristus. Siap. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu I Love You Jesus kan? Sekarang kita ambil sikap berdoa, kita akan mendengarkan fotum yang akan dibawakan oleh Inang Sintua kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Oke, untuk adik-adik yang di rumah silahkan duduk kembali. Jadi kita akan mendengarkan hukum Taurat 1 sampai 10. Buat adik yang di rumah masih hafal kan? Oke, kita akan sama-sama mendengarkan dan mengucapkan hukum Taurat dengan inang sintua kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat dari tita pertama sampai ke 10. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat. Ingat dan cucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita ke-5. Hormati bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita ke-6. Jangan engkau membunuh. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke Kak Nia, tadi adik-adik yang di rumah hafal loh hukum Taurat. Kak Nia hafal enggak? Hafal lah Kak. Oh pasti. hafal ya, pasti ya, karena kita ucapkan setiap hari Minggu ya. Oke, tapi aku mau nanya Kak Nia, Apa Kak itu, Nia Kak? punya sahabat enggak? Punya Kak. Siapa itu Kak? Tuhan Yesus. Oh iya ya, aku juga punya loh Kak. Siapa Kak? Sahabatku ya kakak-kakak abang guru sekolah minggu yang lain, adik-adik yang di rumah juga Kak. Tapi ya, yang Kak. lebih utama sahabatku yang paling setia Kak, sama Kak Nia, Tuhan Yesus. Oke Kak, kita sama-sama nyanyi lagu, apa judulnya ya Kak? Tuhan Yesus yang setia. Apa sih Kak? Lupa lah, Ada Kak Nia. satu sobatku yang setia. Kakak tahu lagunya? Tahu Kak. Tahu, adik-adik yang di rumah tahu ya? Pasti Oke. tahu Kak. Oke, kita sama-sama nyanyi ya Dek ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya ya. Tapi kakak ada mau bilang nih, jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat setia kita. Oke? Nah adik-adik siapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan epistel yang akan dibacakan oleh Inang Sintua kita. Epistel hari Minggu ini dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduskanlah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah masih tetap pegang Alkitabnya kan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Inang Citra. Adik-adik yang di rumah diharapkan tetap duduk manis dan fokus ya mendengarkannya. Cangkir yang cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Namun perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak secantik ini. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Stop, stop!" Aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, "Belum." Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. "Stop, stop!" teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. "Panas, panas!" teriakku dengan keras. "Stop, cukup!" teriakku lagi. Tapi orang itu berkata, "Belum." Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah sudah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. "Stop! Stop!" aku berteriak. Wanita itu berkata, "Belum." Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. "Tolong, hentikan penyiksaan ini." Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Saudaraku, sudah pastinya di dalam kehidupan kita
kita pun pernah melalui suatu penderitaan yang membuat kita bertingkah seperti cangkir dalam cerita tersebut. Namun, ingatlah bahwa semuanya itu mempunyai tujuan yang indah untuk kebaikan kita. Jadi, sebagai orang yang percaya, yang harus kita lakukan adalah mempasrahkan seluruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dan menerima semua yang terjadi dengan penuh sukacita dan iman. Yakin bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan kehidupan yang bermutu, yang jauh lebih baik dari kehidupan kita sekarang ini. Oke, adik-adik, tadi kita sudah melihat dan sudah menonton sebuah video singkat mengenai sebuah pembentukan gelas. Nah, kita bicara mengenai gelas, cangkir ya, yang begitu indah. Apa sih sebenarnya yang akan kita bicarakan kali ini? Oke, sebelum kita memulai khotbah kita hari ini, adik-adik, siapkan Alkitabnya di depan dan kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus telah memberikan waktu buat kami untuk selalu beribadah kepadamu, walau dengan cara yang seperti ini ya Tuhan, walau kami hanya bisa beribadah melalui tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kakak sekolah minggu akan menyampaikan khotbah ya Bapak. Lindungilah kakak sekolah minggu dan lindungilah adik-adik sekolah minggu agar kiranya mampu dengar-dengaran terhadap firman Tuhan dan kakak sekolah minggu dapat menyampaikannya dengan baik kepada adik-adik. Agar kiranya firman itu semakin berbuah di dalam adik-adik dan mereka dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama anak Allah Bapa, Yesus Kristus. Amin. Oke, nah adik-adik udah siapkan ya Alkitabnya ya? Oke, ready. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Nah, untuk itu kita baca ya. Inang Citra akan membacakan dari sini. Adik-adik juga harus membacanya bersama-sama dengan Inang Citra. Udah dapet? Yuk. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Judulnya Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Jadi di sini dikatakan di ayat 3, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sebenarnya apa sih hubungannya ibadah kita hari ini dengan video yang tadi Inang sampaikan? Oke. Nah adik-adik, anggap ini sebuah cangkir yang sangat indah. Nah, sebelum terbentuk menjadi cangkir yang sangat indah, itu hanyalah sebuah tanah liat seperti yang kita lihat tadi. Tapi bagaimana bisa sebuah tanah liat itu menjadi sebuah cangkir yang sangat indah? Nah, kalian pasti tahu semuanya itu adalah dengan tempahan, dibakar, dibonyok-bonyok, dipukulin, diputar-putar tanah liat itu diputar-putar menggunakan sebuah mesin. Dengan proses yang sangat panjang. Terus Inang apa hubungannya dengan menjadi anak Tuhan? Ya,
Kita itu adalah anak Tuhan yang ditempa melalui firman Tuhan. Tidak semua yang kita alami itu menjadi baik buat kita. Tidak semua yang kita alami itu membawa sukacita bagi kita. Tapi percayalah, suatu saat kalian akan terbentuk menjadi seorang yang punya iman, seorang yang membanggakan Tuhan, seorang yang selalu berjalan di dalam Tuhan. Oke. Nah, kita berbicara mengenai ikut campur Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa ikut campur dalam kehidupan kita? Seperti tanah liat yang dibentuk tadi, Tuhan juga sudah membentuk kita. Saat ini, sekarang ini sudah membentuk adik-adik. Gimana bentuknya? Apa dibentuk jadi gelas? Oh, tentu tidak. Adik-adik bukan dibentuk menjadi gelas. Tapi adik-adik dibentuk menjadi seorang Kristen yang kuat, seorang Kristen yang berpegang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Dengan belajar. Belajar, gak semua orang suka belajar. Gak semua orang itu mampu belajar dengan baik. Gak semua orang itu senang dengan menolong orang tuanya. Tapi bagaimana membuat hal-hal itu membentuk kita menjadi seorang pribadi yang baik? Nah, begitu caranya. Kita harus tetap kuat. Walaupun disuruh mama misalnya nyapu. Ah, mak, gak enak kali nyapu. Gak usah lama. Terus kembali ingat, Dek. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk adik-adik sekolah minggu menjadi orang yang baik. Siapa yang mau jadi orang baik? Iya. Inang percaya adik-adik juga akan menjadi orang yang baik suatu saat nanti. Orang-orang yang berpegang teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah baik dulu kepada kita. Sudah memberikan Tuhan Yesus, sudah mengorbankan anaknya kepada kita. Kita hanya tinggal dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang baik. Tuhan ikut campur dalam setiap kehidupan kita. Kita dibentuk menjadi anak-anak yang baik, tapi dengan tempahan-tempahan yang kuat, dengan belajar. Setiap saat kita harus belajar, dengarkan perintah orang tua sesuai dengan hukum Taurat. Hal-hal itu mungkin tidak mudah buat kita. Tapi percayalah adik-adik, ketika kalian melakukannya, kalian akan merasa bangga. Oh, jadi seperti ini melakukan perbuatan baik, ternyata menyenangkan. Nah, perbuatan baik itu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau adik-adik nanti melakukan perbuatan baik, contohnya nih ya, rajin belajar, rajin mengerjakan PR, suka membantu orang tua, suka menolong adik, mendengarkan perintah orang tua. Apakah adik-adik nanti bakal dimarahi sama orang tua? Apakah adik-adik akan dimarahi sama guru? Tentu tidak. Perbuatan baik adik-adik lakukan akan berbuah baik untuk adik-adik sendiri. Contohnya ketika adik-adik belajar, baik dapat nilai rapot pasti baik juga. Ketika adik-adik mau mendengarkan orang tua akan merasa terbantu dan mereka akan sangat bahagia, sangat senang ketika anak-anaknya mau menuruti orang tua. Dan apa yang terjadi? Orang tua akan lebih semangat lagi dan lebih sukacita lagi untuk bekerja keras menjadikan adik-adik menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jangan takut ketika kita dihadapkan dengan masalah yang sulit. Jangan takut ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Walaupun perbuatan-perbuatan itu tidak kita sukai, tapi kita tahu itu adalah perbuatan baik,
lakukanlah. Karena perbuatan baik tidak pernah sia-sia, tidak akan pernah. Jadi adik-adik, kakak Inang percaya, kakak-kakak guru sekolah minggu di sini juga percaya, adik-adik dapat dan mampu ditempa menjadi seorang pribadi yang baik. Kita hanya tinggal melakukan hal baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan contoh yang baik kepada kita. Percayalah, setiap tempaan-tempaan itu, setiap hal yang sukar bagi kita akan dibentuk menjadi seorang Kristen yang baik. Dan adik-adik akan menerima berkat yang banyak dari Tuhan. Oke adik-adik, kalian pasti mampu melakukan hal baik karena perbuatan baik tidak akan pernah sia-sia. Amin. Oke, ibadah kita, khotbah kita telah selesai. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya jadikanlah firman itu menjadi bekal dalam melangkah adik-adik sekolah minggu, dalam melangkah dan melakukan perbuatan yang baik. Berikan kekuatan kepada adik-adik sekolah minggu agar mampu melalui tempahan-tempahan yang Tuhan berikan kepada adik-adik sekolah minggu. Karena kami yakin Tuhan Yesus, Engkau turut campur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Anak Allah Bapa Yesus Kristus. Amin. Kak Nia, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira kakak tahu nggak kesimpulannya apa? Kalau kesimpulan yang kakak dapat ya kak, dalam campur tangan Tuhan, semua kebutuhan kakak Nia, semua kebutuhan kakak ataupun adik-adik yang di rumah pasti akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus kalau kita percaya kepadanya. Oke. Kak, untuk warta jemaat kita minggu ini apa ya kak? Warta kita untuk adik-adik yang di rumah ada Kak Nia. Kak Nia mau tahu? Itu, Kak? Iya Kak. Oke, yang pertama Kak Nia, kita kan sudah memberitahu sama adik-adik Kak Nia untuk mengirimkan kreativitasnya kepada abang kakak guru sekolah minggu sampai bulan Mei. Sampai akhir bulan Mei ya Kak Nia. Jadi untuk pengumuman pemenangnya bisa diumumkan nanti bulan Juni gitu Kak Nia. Bulan Juni awal ya Kak? Juni, mungkin paling terlambat minggu kedua lah Kak Nia. Oke, ya, iya, oke ya. Ada lagi Kak Nia, satu lagi wartanya. Apa itu ya Kak? Warta yang kedua buat adik-adik, adik-adik yang di rumah, kalau punya uang jajan Kak Nia, boleh dibuat untuk persembahan sekolah minggu. Misalnya nitip sama mama sama papa yang di rumah waktu ibadah Kak Nia, menitipkan untuk persembahan sekolah minggu. Boleh juga diberikan kepada Inang Sintua, boleh juga kepada Amang Sintua yang di WA masing-masing. Terus boleh juga diberikan kepada abang kakak sekolah minggu Kak Nia. Oh, itu gitu. Iya Kak. Mengerti adik-adik yang di rumah kan? Mengerti Kak. Oke, untuk adik-adik yang di rumah Kak Nia, biar tambah sukacita Kak Nia, ada Kak Nia satu lagu lagi nah Kak Nia. Kak Nia mau tahu? Mau Kak, lagu apa itu Kak? Lagu dari buku ND Sekolah Minggu Kak Nia, nomor 170. Judulnya apa Kak Nia? Sukacitaku. Oke, kita bangkit berdiri dengan adik-adik biar kita bernyanyi sama-sama. Oke ya? Oke Kak. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku.
Jadi adik-adik, kita sudah selesai beribadah nih. Kita masih dalam posisi berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Inang Sintua. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.